Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sofiatun Syarifah, NIM 220103110109 dari kelas PGMIC. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi dalam pembelajaran adalah penggunaan elemen-elemen dari permainan atau game dalam konteks pendidikan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan juga menyenangkan. Misalnya memberi tantangan, poin, medali, level, atau papan peringkat kepada siswa sebagai cara untuk motivasi mereka belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan membuat belajar terasa semakin menarik, sehingga siswa itu lebih semangat dan terlibat aktif dalam materi yang diajarkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam gamifikasi pembelajaran. Di sini saya menggunakan teori konstruktivisme, yaitu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi bisa dari lebih berpikir, yaitu siswa belajar lebih baik saat mereka menguasai pengertian, kemudian bisa belajar of proximal. Jadi jika siswa itu tidak bisa menjalankan dasar guru akan kemudian dapat membantu sampai mereka itu bisa melakukannya secara kemudian contoh pada teori konstruktivisme, yaitu siswa diberikan misi ataupun siswa itu diberikan mengumpulkan item ataupun memecahkan kata-kata yang terus awalnya siswa itu mendapatkan bantuan petunjuk misalnya dan kemudian di awal game tersebut. Kemudian setelah terbiasa, siswa itu bisa mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Kemudian di sini saya menggunakan teori behaviorisme. Jadi siswa itu cenderung mengulangi perilaku baik jika diberi penghargaan ataupun reward, dan menghindari perilaku buruk jika diberi hukuman ataupun punishment. Jadi dalam contoh dalam gamifikasi pada teori behaviorisme di sini, yaitu siswa mendapatkan poin atau lencana saat menyelesaikan tugas dengan benar, itu mendapatkan reward. Kemudian jika siswa itu gagal atau membuat kesalahan, mereka itu mungkin kehilangan nyawa, poin ataupun skor yang bisa disebut dengan punishment. Kemudian guru itu bisa menggunakan sistem leaderboard ataupun papan peringkat untuk mendorong siswa itu berkompetensi secara sehat. Adapun peluangnya di sini yaitu yang pertama, pembelajaran lebih interaktif dan juga menyenangkan. Dengan adanya gamifikasi, pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan guru, tetapi siswa itu juga bisa berpartisipasi secara aktif. Contohnya, siswa itu bisa bermain game interaktif di tablet, di mana mereka itu mengerjakan soal dan mendapatkan hadiah virtual. Kemudian yang kedua yaitu penguatan konsep dan pengetahuan melalui game yang mengulang konsep secara bertahap. Siswa itu akan mengingat materi lebih baik. Contohnya, game pada belajar berhitung meminta untuk siswa itu menyelesaikan soal matematika yang berulang sehingga konsep dasar matematika di sini lebih melekat. Kemudian peluang yang nomor 3 yaitu mendorong pembelajaran berbasis tantangan atau child-based learning. Jadi gamifikasi membuat ini pembelajaran berbasis tantangan yang memacu siswa itu untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Contohnya dalam game, siswa itu diminta menyelesaikan teka-teki atau memecahkan kasus agar bisa naik ke level berikutnya. Dengan adanya ini mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kemudian peluang yang nomor 4 yaitu memfasilitasi umpan balik langsung atau feedback to time. Jadi siswa itu dapat mengetahui apakah jawaban mereka itu benar ataupun salah secara langsung, sehingga mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan tepat. Contohnya, saat siswa itu menjawab soal di aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi, mereka akan langsung mendapatkan notifikasi benar atau coba lagi. Kemudian ada pun tantangannya. Yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki perangkat teknologi seperti tablet, komputer, atau internet. Contohnya, sekolah di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang cukup
game berbasis aplikasi. Solusinya adalah gunakan game berbasis offline atau alat pembelajaran berbasis kartu atau juga game. Kemudian tantangan yang kedua, waktu penggunaan yang terbatas. Pada waktu pembelajaran di kelas yang terbatas, sehingga guru itu harus mengatur waktu dengan cermat agar pembelajaran itu tidak hanya dihabiskan untuk bermain game. Contohnya, guru itu mungkin kesulitan memberikan waktu antara memberikan materi dan memberikan kesempatan siswa untuk memainkan game pembelajaran. Solusinya adalah gunakan game berbasis misi sederhana yang bisa diselesaikan dalam 5-10 menit. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu siswa terlalu fokus pada permainan bukan materi. Terkadang siswa itu kadang lebih fokus pada ingin menang daripada ingin belajar, sehingga tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Contohnya, siswa itu lebih fokus pada jumlah poin yang mereka bandingkan atau yang mereka dapatkan dalam memahami konsep matematika yang diajarkan. Solusinya adalah gunakan game edukatif yang menggabungkan proses belajar dan permainan dengan baik. Adapun artikel yang ditulis oleh Lovandi Gonda Putra dan kawan-kawan dari Universitas Ahmad Dahlan membahas bagaimana gamifikasi itu dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi siswa sekolah dasar. Penerapan gamifikasi ini dalam pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi kolaborasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar. Dengan menggunakan elemen permainan seperti poin, mencatat, level, dan leaderboard, pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan dan menarik. Kolaborasi tim melalui tugas berbasis kelompok di sini membuat siswa itu lebih terlibat dan belajar keterampilan seperti ini. Kemudian artikel yang kedua, artikel yang ditulis oleh Aristi Wahyu Febriansa dan kawan-kawan dari Universitas Tanjung yang berjudul Perkembangan Gamifikasi di Bidang Pendidikan. Pada gamifikasi di sini memiliki dampak positif dalam pendidikan. Elemen gamifikasi seperti poin, level, rencana, papan peringkat, dan tantangan mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan prestasi siswa. Pada artikel ini juga merekomendasikan bahwa guru dan pendidik itu perlu memanfaatkan gamifikasi sebagai strategi pembelajaran inovatif, terutama dalam pembelajaran berbasis digital dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.